supaya memang wirausaha ini tumbuh, berkembang pada kecepatan yang memang dibutuhkan dan memang betul-betul menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga betul-betul ekonominya tertopang. Oke, mengenai standarisasi, apakah ini juga menjadi standarisasi pasar global maksud saya untuk apakah ini juga menjadi sebuah agenda yang kemudian juga akan Ya tentu disampaikan mereka kan kepada yang saya sebut global perspektif itu kita akan upayakan agar mereka betul-betul memenuhi dan memahami bagaimana menembus pasar global. Karena itu selalu kan untuk startup sesuatu yang di awan-awan, dia kan menjualnya selalu sekitar-sekitar aja gitu. Oke. Ya, kita masih punya satu segmen terakhir, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini Pak Kris. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut. Selamat siang, Anda menyaksikan Revenews, program ekonomi dan informasi kondisi pasar bursa. Ditambah perkembangan ekonomi yang memengaruhi pasar. Sebuah agenda finansial Anda selama 60 menit. Inflasi diprediksi naik 1,1%. Revenues. Kenaikan ini terbesar. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Kita berjumpa lagi dalam The Summary, program mingguan yang mereview pergerakan kumpulan pasar informasi bisnis paling penting bagi Anda para pemain saham. Ditambah perbincangan seru membahas dunia pasar modal. Mengundang narasumber dan bintang tamu untuk melihat dan membahas fenomena pasar modal apa saja yang telah terjadi selama seminggu penuh. The Summary hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Anda menyaksikan di Link Room Direct, kita akan bahas beberapa saham termasuk analisis emiten. Membuka rahasia untuk sukses di bisnis dan pasar bursa. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Review isu terkini yang akan dibahas dalam perbincangan seru. Trust Insight. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Masih bersama Review tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi terkini. Inflasi, salah satunya dipicu oleh kenaikan harga pangan. Sekaligus membahas politik dan regulasi bisnis langsung bersama pakarnya. Kebijakan redenominasi. Bahwa struktur ekonomi kita itu didominasi oleh permintaan dalam negeri dan government spending. Review. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Diiming-iming 3 tahun, 2 tahun, 8%, 11%. Tiba-tiba baru berapa bulan lagi karena keadaan ekonomi dan 14% begitu. Kan kasihan mereka. Nah, mereka ini memerlukan intervensi negara. Disinilah masuk kebijakan negara yang memastikan agar daya beli mereka itu terpelihara dalam hal mencicil rumah tadi itu, dari pemilikan rumah selama tenor. Ya, terima kasih Anda masih bersama Bisbrief. Saya Wiki Adrian. Di segmen terakhir ini tentu saja masih membahas mengenai kewirausahaan di pasar global dan masih bersama Bapak Kris Kanter. Beliau adalah Chairman Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI. Summit yang kemudian juga nanti akan dilaksanakan tanggal 23 dan juga 24 Juli di Bali. Itu tentu saja menghadirkan orang-orang yang memang sangat-sangat inspirasional. Success story, sejauh mana success story dapat menjadi inspirasi juga untuk para peserta nantinya? Ya, sukses story itu selalu menjadi inspirasi terbesar sekali untuk para pemuda kita untuk masuk menjadi startup, become entrepreneur, menjadi wirausaha. Itu sebabnya juga kita memang gembira sekali Eric Schmidt yang memang merupakan chairman CEO daripada Google. Bahwa dia mau khusus datang terbang dari Amerika untuk bicara di summit ini, dan ini saya rasa akan menjadi penting sekali untuk dia sharing. Begitu juga ada banyak sekali pengusaha-pengusaha dengan kaliber internasional yang akan bicara di sana. Chairman daripada EY sendiri, Ernst & Young itu kita hadirkan karena memang EY kan selalu ada EY Entrepreneur Year, di mana dia memang mengangkat secara khusus
entrepreneur. Jadi di sini kita ya, cuman memang kebanyakan kan yang sudah jadi gitu dia, bukan yang startup. Nah, jadi harapan kita dengan di situ ada pemerintah, di situ ada Menlu Hillary Clinton, ada Deputy kalau saya Ambassador Hortman. Jadi kita mix juga, termasuk di dalamnya tentu entrepreneur Indonesia yang akan ikut bicara gitu di situ. Di situ kita mau mereka berbagi dengan peserta yang memang datang dari regional, ASEAN plus China, India, Jepang. Ada kira-kira 200 orang. Nah, acara yang entrepreneurship delegation itu memang finalnya kita tempelkan. Jadi finalnya itu pada tanggal 22, kemudian langsung masuk ke Regional Entrepreneurship Summit itu sendiri. Mengenai program-program yang dilakukan sejauh ini, kick off-nya juga seperti apa? Ataupun lanjutannya setelah kick off selesai, masih ada pembinaan-pembinaan yang juga dilakukan kepada wirausaha kita. Sejauh mana optimisme Anda ini dapat menjadi sebuah program untuk lebih mengembangkan wirausaha di Indonesia? Saya optimis ya, karena kalau kita lihat juga pendiri yang baru aja, ya, yang tadi saya sebut 13 orang. Kita ini kan tidak mendirikan GP ini untuk GP-nya sendiri yang berkibar, kemudian taking all the leadership gitu. Enggak, kita ini menjadi katalisator. Jadi nggak ada yang akan merasa dirugikan dengan kehadiran kita. Kita akan mendukung HIPMI, kita akan mendukung Mandiri, kita akan mendukung ITB, dan begitu banyaknya gerakan-gerakan yang ada. Begitu juga kita mendapatkan bantuan dengan credibility yang ada dari baik itu program yang sudah jalan, ya, seperti di Amerika, di Egypt. Kita juga akan sekarang saja bisa dilihat bahwa sudah 13 angel investor dengan kalibernya mau bersedia dibawa oleh kita datang untuk langsung masuk melaksanakan seleksi daripada competition ini. Di situ kan membuat kita optimis bahwa ke depan nanti apabila kita nanti betul-betul fokus sudah menyiapkan program demi program, mestinya sih ini akan mendapatkan dukungan yang kuat gitu. Apalagi tentu saya mengharapkan pengusaha-pengusaha, terutama entrepreneur Indonesia yang sudah maju, yang sudah kelas dunia, dia mau berbagi gitu. Bukan saja berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, tapi juga bisa mendukung sehingga gerakan ini menjadi lebih besar lagi dan lebih besar, sehingga dia betul-betul menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Seperti apa harapan Anda kepada pemerintah dalam hal ini? Ya tentu kita mengharapkan pemerintah memberikan support, karena kita akan membantu juga di dalam regulasi seperti apa yang dibutuhkan, apa yang harus diperbaiki. Ya, langkah-langkah itu kita akan lakukan. Sekarang pun kita didukung oleh pemerintah ya, kita didukung oleh Menteri Perdagangan, oleh BKPM, Kepala BKPM. Jadi karena ini kan kepentingan bersama gitu. Ini kan bukan program partai. Mengenai harapan Anda juga kepada rekan-rekan wirausaha di Indonesia seperti apa? Kemudian mereka saya tentu mengharapkan alangkah baiknya, tentu saya mengharapkan mau bergabung bersama-sama kami untuk membesarkan GP ini, membesarkan jangkauannya. Tetapi kalau tidak pun untuk dalam kapasitas dan bidangnya mereka masing-masing membantu mendorong pengembangan wirausaha di Indonesia ini. Itu harapan saya. Mengenai pasar global, pasar mana yang kemudian juga diproyeksikan sebagai target untuk? Kita nggak memproyeksikan pasar mana sebagai target, karena kan yang kita dukung adalah pengembangan wirausahanya. Dia yang tentu harus tahu kemana dia. Terserah teman-teman wirausahanya itu sendiri. Berkembang di. Kita memberi global perspektifnya apa aja yang dibutuhkan untuk bisa menembus, memperbesar pasar itu. Pak Kris, terima kasih banyak atas sama-sama. Saya terima kasih. Thank you, sukses untuk Anda. Terima kasih, sama-sama. Baik, pemirsa, demikian tadi Bisbrief edisi hari ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk Anda. Tetap saksikan Bisbrief pada episode-episode selanjutnya. Kami hadir setiap hari Senin hingga Jumat. Anda juga dapat bergabung bersama kami dan memberikan komentar Anda melalui akun Facebook dan Twitter kami, seperti yang tertera di layar kaca Anda. Akhir kata, saya Wiki Adrian beserta kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Anda menyaksikan